Mantan Intel bocorkan sosok Pegi Perong asli, sebut ada yang melindungi. Informasi sosok Pegi alias Perong yang asli bocor setelah diungkap oleh orang yang disebut mantan Intel. Pegi alias Perong yang asli pun disebutkan kini masih berkeliaran bebas. Sosok ini disebut masih cukup dekat dengan dunia kelompok bermotor atau geng motor. Hal ini diungkap oleh salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi. Dia mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan Iswandi dikutip dari Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Seseorang yang menghubunginya tersebut menginformasikan soal Pegi alias Perong yang sebenarnya. Dia menyebut bahwa Pegi Setiawan bukanlah orang yang dimaksud. Jadi ada telepon mengatakan, "Bang, sebenarnya Bang, si Pegi yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Pegi Perong," terang Marwan menirukan ucapan si penelepon tersebut. Kemudian dijelaskan soal sosok Pegi alias Perong yang asli. Yang ternyata memang nyata benar adanya ada sosok Pegi alias Perong yang asli. Pegi Perong yang asli ini disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Pegi Perong itu memang ada Bang, tapi di geng motor. Saya bilang, tolong kamu dalamin lagi, ujarnya. Namun Marwan mendapat informasi bahwa persatuan geng motor yang di dalamnya ada Pegi alias Perong ini cukup kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Pegi Perong yang asli ini terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang, tapi yang jelas Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelepon saya, kata Marwan. Pegi alias Perong yang asli ini juga dikabarkan masih berkeliaran bebas di wilayah Cirebon. Ada di seputaran Cirebon itulah, katanya. Dia pun meminta kepada polisi untuk mencari Pegi alias Perong yang asli ini. Bahkan pihaknya juga siap membantu jika dibutuhkan. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasi yang sebenar-benarnya, kita kan banyak intelijen kita, kata Marwan. Bahkan saya pun siap sebenarnya kita siap, kita cari sama-sama. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, kasihan, sambung dia. Dia mengaku bahwa dia tidak rela jika pelaku sebenarnya di balik kasus Vina Cirebon ini masih berkeliaran. Saya tidak ikhlas orang yang ngebunuh ini berkeliaran. Saya siap membantu juga kok dengan cara jaringan-jaringan saya, katanya. Saya tidak mengatakan dari Intel atau dari mana. Makanya saya bilangkan karena background saya tentara, yang mungkin adalah teman-teman Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenar-benarnya, sambung Marwan. Diketahui, kasus Vina Cirebon ini menjerat Kuli Bangungan sebagai tersangka yang bernama Pegi Setiawan setelah kasus ini berlalu 8 tahun. Pegi Setiawan ditangkap setelah kasus tahun 2016 itu viral ketika diangkat menjadi film horor. Namun saat dibawa ke sidang pra-peradilan, penetapan tersangka Pegi Setiawan diputus tidak sah oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil Pegi Setiawan yang ditahan Polda Jabar pun kini telah dibebaskan dan kembali ke kampung halaman di Cirebon. Kasus Vina Cirebon, Pegi Cianjur ketar-ketir seusai jalani tes DNA. Pegi Cianjur kini ketar-ketir seusai Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Pegi Cianjur selama ini memang menjadi sorotan lantaran ia dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Nama Pegi Cianjur masih menjadi sorotan dicurigai publik sebagai salah satu DPO yang selama ini dicurigai. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, akhirnya Pegi Cianjur menjalani tes DNA. Setelah menjalani tes DNA tersebut, Pegi pun tampak harap-harap cemas. Karena hasil tes DNA Pegi dipegang Dedi Mulyadi. Wajah Pegi Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Begitu juga dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna.
Diberitakan sebelumnya nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Peggy Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Peggy Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Peggy Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis. Saya menyaksikan. Pertama bapaknya dulu, lalu ibunya, baru Peggy, kata Deddy Mulyadi. Kata Deddy Mulyadi, hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan, seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Peggy Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saat tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Peggy Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor. Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah, ngangguk, di Pacet, kata Peggy Setiawan Cianjur. Peggy Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Peggy Setiawan Cianjur. Peggy bongkar borok Sudirman, tak bertemu saat di Polda Jabar. Nasib Sudirman, terpidana kasus Vina, usai Peggy Setiawan bebas kini menjadi misterius. Sudirman merupakan satu-satunya saksi yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Bahkan kesaksiannya juga dipakai Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kesaksiannya, terpidana kasus Vina, Sudirman mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Sedangkan terpidana kasus Vina yang lain, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra, Rivaldi alias Ucil, mengaku tak mengenal Peggy Setiawan. Pun dengan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina yang sudah bebas. Sudirman mengaku kenal Peggy Setiawan sejak sekolah dasar, SD. Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sudirman Pelandakan 2, Peggy Pelandakan 1, kata kakak Sudirman, Benny Indrayana. Peggy Setiawan pun membenarkan hal tersebut. Ya benar, sekolah, namun dia tidak naik-naik karena dia mungkin ada kekurangan. Saya naik terus, selebihnya tidak pernah bareng, kata Peggy Setiawan usai dibebaskan. Peggy Setiawan lulus SD pada tahun 2009. Sedangkan Sudirman merupakan kelahiran tahun 1995 dan lulus SD pada tahun 2012. Bahkan Peggy Setiawan bercerita saat dirinya sekolah di SMP 11,
Sudirman masih sekolah SD. Saya sekolah di SMP 11. Sering ketemu karya sekolah saya dekat situ. Karena rumah dia dekat situ, selebihnya cuma tegur sapa, kalau main bareng siga, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan mengaku terakhir bertemu Sudirman pada tahun 2016 awal, beberapa bulan sebelum dirinya ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Udah lama banget, terakhir ketemu waktu 2016 awal, katanya. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Sudirman mengaku bertemu Peggy Setiawan di depan SMP 11. Saat itu Peggy Setiawan mengendarai motor Suzuki Smash warna pink. Mereka kemudian menenggak minuman beralkohol jenis ciu. Kesaksian Sudirman ini pun dibantah keras oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan menegaskan dirinya tak pernah mengonsumsi minuman keras. Saya bantah itu, saya sama sekali tidak pernah minum alkohol, itu adalah bohong dan keterangan palsu, kata Peggy Setiawan. Meski menjadi saksi dugaan keterlibatan Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon, namun Sudirman tak pernah muncul. Peggy Setiawan mengaku tak pernah bertemu Sudirman di tahanan Polda Jabar. Sama sekali belum pernah, kata Peggy Setiawan. Padahal menurut kuasa hukumnya, Sarjono, Sudirman telah dibon atau dipinjam Polda Jabar sejak awal Juni tahun 2024. Kita mencari Sudirman. Kemarin kita ke Lapas Bancai katanya di Bon Polda. Makanya kami kejar ke Polda, katanya. Sarjono menerangkan bahwa Sudirman juga diberi kesempatan untuk dijenguk ayah ibunya di ruang Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Saat bertemu ibunya, Sudirman sempat menyuapi makanan. Soal kesaksian tentang Peggy Setiawan, ayah Sudirman, Suratno sudah berpesan agar selalu konsisten. Kalau ngomong yang benar, jangan sampai salah. Jangan berubah-ubah, kata Suratno saat bertemu Sudirman pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2024. Bebas dari jerat kasus Vina Cirebon, Peggy layangkan tantangan terbuka ke AEP. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas, setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kini, setelah resmi bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AEP untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AEP. AEP ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Tony RM, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar AEP segera menemuinya. AEP kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya. Kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan, jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu, tambah Peggy Setiawan. Jawaban tuduhan Sudirman sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah seluruh pernyataan palsu yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman setnya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika dia merupakan teman satu tongkrongan. Sudirman benar teman SD saya, namun dia tidak naik kelas. Kemudian saya lulus SD tahun 2009 dan bersekolah di SMPN 11 masih sering bertemu Sudirman. Karena memang rumah dia dekat sekolah, setelah itu hanya bertegur sapa aja, ungkapnya. Kalau main bareng itu tidak, hanya tegur sapa. Terakhir itu ketemu Sudirman tahun 2016 awal, sambungnya. Dalam keterangan palsunya, Sudirman mengatakan, jika Peggy sempat datang ke depan SMPN 11. Dia, Sudirman, mengatakan teman SD. Kemudian dia menyebut Peggy datang ke depan SMPN 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink langsung memarkirkan kendaraannya ke dalam gang, lalu bergabung bersama kami sambil minum ciu dan campur Big Cola, isi tuduhan Sudirman. Merespon hal itu, Peggy Setiawan dengan tegas membantahnya. Saya menegaskan saya tidak pernah meminum minuman keras, apalagi ciu. Itu adalah bohong. Dia memberi keterangan palsu, ungkapnya.
Saya tidak pernah dipertemukan dengan Sudirman saat proses penyidikan, tuturnya. Peggy Setiawan juga memberi klarifikasi soal motor yang ramai dibahas. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu motor saya sudah rusak, turun mesin. Jadi saya jelaskan, sejak awal 2016 itu motor saya sudah dicat warna biru kuning. Jadi kalau disebut warna smash warna pink, itu bohong, jelasnya.